Tahun 1955 adalah salah satu babak paling penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di usia kemerdekaan yang masih sangat muda, bangsa ini mencoba membuktikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat. Inilah kisah pemilihan umum pertama, sebuah tonggak sejarah yang meletakkan dasar bagi sistem politik Indonesia hingga hari ini. Keinginan untuk mengadakan pemilihan umum sebenarnya telah muncul sejak awal kemerdekaan. Pada 3 November 1945, melalui Maklumat X, Muhammad Hatta mengumumkan pengakuan resmi terhadap partai-partai politik. Maklumat ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara baru berkomitmen menjalankan pemerintahan yang demokratis. Namun, rencana pemilu pada tahun 1946 tidak pernah terlaksana. Situasi negara masih penuh gejolak. Revolusi mempertahankan kemerdekaan, ancaman militer Belanda, serta kondisi keamanan yang belum stabil membuat pemerintahan lebih banyak berfokus pada perang dan diplomasi. Meski begitu, keinginan untuk mewujudkan pemilu tidak pernah padam. Berbagai kabinet, mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Wilopo, terus menjadikan pemilu sebagai agenda penting. Tekanan politik memuncak setelah peristiwa 17 Oktober 1952 ketika pasukan militer mengepung Istana Negara. Peristiwa itu menjadi titik balik. Semua pihak akhirnya sepakat bahwa pemilu harus segera diselenggarakan untuk memulihkan legitimasi demokrasi. Upaya itu kemudian memperoleh landasan kuat melalui UUD 1950 yang menegaskan bahwa kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sebagai dasar resmi pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan konstituante. Persiapan pemilu pun dilakukan secara masif. Panitia pemilihan dibentuk dari tingkat pusat hingga kecamatan. 16 daerah pemilihan ditetapkan dan sistem perwakilan proporsional dipilih agar keterwakilan seluruh wilayah dapat terjamin. Pemilu 1955 dirancang untuk berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Persiapan yang panjang dan penuh tantangan mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam membangun fondasi demokrasi yang kokoh. Menjelang hari pemungutan suara, suasana politik Indonesia semakin ramai. Kampanye berlangsung sangat panjang, hampir 2 tahun, dan menjadi salah satu kampanye terbesar dalam sejarah Indonesia. Partai-partai politik bergerak dengan strategi masing-masing. Ada yang menggelar rapat umum di alun-alun kota, pertemuan kecil di desa, ceramah, pawai, hingga pemutaran film keliling. Di banyak daerah, kampanye banyak menyatu dengan tradisi lokal dan acara keagamaan hingga menjadikannya sebagai pesta politik rakyat yang meriah. 4 partai besar mendominasi arena kampanye. PNI tampil dengan narasi nasionalisme, Masyumi hadir dengan gagasan Islam modern, NU memanfaatkan jaringan pesantren dan karisma para kiai, sementara PKI membangun pendekatan dengan petani dan buruh. Kampanye pemilu 1955 menjadi pengalaman politik yang sangat dekat dengan rakyat. Untuk pertama kalinya, masyarakat di berbagai pelosok negeri belajar mengenai partai, ideologi, serta isu-isu nasional. Hingga tibalah hari itu,
29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pemilih dan bergerak menuju tempat pemungutan suara. Ada yang berjalan kaki menempuh jarak jauh, menyeberangi sungai, atau naik perahu untuk mencapai TPS. Di banyak daerah, TPS didirikan di balai desa, sekolah, bahkan rumah tokoh masyarakat. Meski penyelenggaraannya tidak serentak di seluruh wilayah, antusiasme masyarakat tetap sangat tinggi. Tingkat partisipasi mencapai 87,65%, sebuah angka yang menunjukkan betapa besar harapan rakyat terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Hasil pemilu menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas mutlak. PNI menempati posisi pertama, disusul Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai ini menjadi aktor utama dalam dinamika politik nasional. Karena tidak ada partai yang dominan, pembentukan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui koalisi, dan dari proses itu lahirlah Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Namun, euforia demokrasi tidak berlangsung lama. Parlemen hasil pemilu justru kesulitan menciptakan stabilitas politik. Persaingan antar partai, lemahnya koalisi, dan kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru membuat situasi bertambah rumit. Kehidupan politik semakin menentu, hingga ada yang tidak menentu, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan tindakan ini menandai berakhirnya era demokrasi parlementer di Indonesia. Meskipun masa setelahnya penuh tantangan, pemilu 1955 tetap dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah bangsa. Pemilu ini mengajarkan rakyat arti penting suara dan mengajarkan arti penting menyelenggarakan demokrasi dan meninggalkan warisan berharga bagi perjalanan politik Indonesia. Dari kampanye sederhana sehingga perdebatan sengit di parlemen, pemilu 1955 membuktikan satu hal, bahwa masa depan bangsa ada di tangan rakyat, dan warisan itu terus hidup dalam setiap pemilu yang kita jalani hari ini.